Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, muncul istilah-istilah baru di dalam dunia olahraga yang sebenarnya hal ini sudah tidak asing lagi bagi para gamers, yaitu esports dan gaming. Esports merupakan kompetisi game yang dilaksanakan secara virtual, dan gaming merupakan kegiatan bermain game. Loh, bedanya di mana? Bedanya ada di tujuan dalam memainkan game tersebut. Esports biasanya dilakukan oleh para profesional dan dijadikan sebagai profesi untuk menghasilkan penghasilan. Sedangkan gaming dimainkan untuk tujuan bersenang-senang dan tidak dijadikan untuk sebuah profesi. Perkembangan teknologi membuat esports semakin berkembang pesat di seluruh belahan dunia, termasuk Asia Tenggara, yang turut merasakan perkembangan esports yang kian populer di kalangan masyarakatnya. Berikut ini adalah beberapa bukti perkembangannya di Asia Tenggara. Yang pertama, esports menjadi cabang olahraga demonstrasi pada Asian Games 2018. Esports yang dijadikan sebagai kompetisi pada Asian Games 2018 di Jakarta, Indonesia, diklasifikasikan ke dalam olahraga demonstrasi. Pada olahraga ini, pemenang tidak akan mendapatkan medali resmi atas kemenangannya. Meskipun demikian, hal ini membuka kesempatan baru bagi esports untuk masuk dan dilombakan berdampingan dengan olahraga tradisional lainnya di Asian Games. Masuknya olahraga tersebut merupakan langkah besar bagi esports di pentas olahraga internasional dalam kompetisi yang berskala besar. Yang kedua, esports menjadi cabang olahraga SEA Games 2019. SEA Games merupakan pesta olahraga untuk negara-negara di Asia Tenggara. Untuk yang pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan SEA Games, esports dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga pada pelaksanaan SEA Games 2019. Kompetisi ini dilaksanakan pada tanggal 5-10 Desember 2019 di Philoil Flying V Center, Manila, Filipina. Negara-negara yang berada di Asia Tenggara ikut serta dalam kondisi ini, kecuali Brunei dan Timor Timur. 3. Pertumbuhan pasar gaming Asia Tenggara sekitar 27% per tahun. Hastul Hadi Samsudin, yang merupakan Wakil Presiden Konten Digital pada Perusahaan Ekonomi Digital Malaysia atau MDSC, pernah mengatakan secara langsung kepada Our Daily News tentang pertumbuhan pasar esports di Asia Tenggara. Menurut Samsudin, Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling cepat berkembang di dunia, terutama di dalam hal gaming. Pertumbuhan pasarnya mencapai sekitar 27% per tahun. Kompetisi esports pun telah menarik penonton yang hampir menyamai olahraga tradisional lainnya. 4. Esports memiliki penonton sekitar 100 juta jiwa di Asia Tenggara. Menurut data yang diambil oleh Nico Partners, jumlah penonton esports di Asia Timur dan Asia Tenggara mencapai 510 juta orang. Dari semua jumlah penonton ini, ada sebanyak 350 juta penggemar esports yang berasal dari Cina dan 160 juta orang sisanya berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara. Darang S. Chandra sebagai Direktur Penelitian Asia Tenggara Nico Partners berpendapat bahwa ada sekitar 100 juta penonton esports di seluruh Asia Tenggara. Jumlah pemain dan penonton di setiap negara berbanding lurus dengan jumlah populasi dan kualitas internet di negara tersebut. Dan yang terakhir adalah hadiah turnamen MSC 2021 mencapai sekitar 2,1 miliar rupiah. MSC sendiri adalah turnamen esports Mobile Legends Asia Tenggara. MSC pertama kali dipertandingkan pada tahun 2017 di Jakarta dengan tim IDNS dari Thailand yang keluar sebagai sang juara. Kemudian pada tahun 2018, MSC dipertandingkan kembali di Jakarta. Brand esports yang berasal dari Filipina memenangkan turnamen tersebut. Pada tahun ini, Muntun sebagai pengembang permainan Mobile Legends
memberanikan diri untuk mempertandingkan MSC 2021 setelah pada awal tahun 2021 sukses menggelar M2 World Championship. MSC 2021 akan dipertandingkan mulai dari tanggal 7 sampai 13 Juni 2021 dan memberikan total hadiah untuk pemenang sebesar 160 US dollar atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Asia Tenggara memang telah terkenal sebagai salah satu wilayah yang perkembangan teknologi dan ekonominya sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan banyaknya penduduk dan peminat gaming di wilayah ini, akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, terutama untuk negara Indonesia yang termasuk ke dalamnya. Pemuda Indonesia akan bisa mengharumkan nama negara mulai dari wilayah Asia Tenggara dan nantinya akan dilihat oleh mata dunia.